Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kali ini videonya Ai mulai dengan Ai beres-beres belanja mingguan kemarin nih teman-teman. Ini sudah selesai dan semuanya Ai masukin ke dalam kulkas. Nah, jadi alhamdulillah untuk bulan Agustus Ai itu udah gajian ya. Kami gajiannya tuh setiap tanggal 25 ya teman-teman. Nah, jadi Ai juga mau ingetin buat teman-teman, Ai bikin video ini bukan untuk pamer, melainkan hanya untuk memotivasi aja teman-teman semuanya. Dan untuk pengingat diri Ai sendiri juga ya teman-teman. Ai juga mau ingetin untuk teman-teman yang belum berhasil mengatur keuangan dengan baik, itu nggak perlu bersedih, nggak perlu khawatir, pokoknya jangan dibawa stres ya, karena yang namanya hidup itu berproses gitu teman-teman. Nah, ini untuk yang pertama kali Ai lakuin evaluasi dulu ya sebelum mengatur keuangan di bulan Agustus. Jadi evaluasi di bulan Juli kemarin. Jadi Ai lihat apa-apa aja yang masih sisa dan apa aja yang terpakai kemarin. Jadi ini harus semua diisi ya. Jadi biar kita tuh kayak cukup apa enggak uang kita selama 1 bulan itu. Evaluasi keuangan ini berfungsi untuk misalnya tuh kita tahu bahwa kita hematnya di mana, kita borosnya itu di mana gitu. Jadi untuk kedepannya kita bisa lebih baik lagi mengatur keuangan. Dan untuk bulan Juli ya, Ai banyak kali yang kosong, kalian bisa lihat, bahkan yang terpakai semua. Tapi alhamdulillah masih ada sisa ya teman-teman. Itu sih yang paling penting, walaupun misalnya cukup secukup-cukupnya atau semuanya tuh terpakai, itu gak masalah. Yang paling penting tuh jangan sampai kita tuh nombok gitu. Kita tuh harus pinjam dulu sama yang lain gitu, jangan sampai berutang. Pokoknya harus sesuai dengan yang udah kita anggarkan. Nah, teman-teman juga perlu tahu ya bahwa Ai itu nggak selalu ada sisa. Pernah juga Ai itu gagal dalam mengatur keuangan, dan alhamdulillah selama Ai lakukan metode ini, metode yang paling gampang menurut Ai ya teman-teman. Dan alhamdulillah berhasil gitu. Udah setahun lebih lah Ai pakai metode kayak gini. Alhamdulillah berhasil di Ai ya teman-teman. Banyak juga para senior yang udah sangat senior di per-YouTuban ini dalam budgeting ya teman-teman, itu kasih ilmu ke kita dengan mudah kita ikuti ya teman-teman. Dan ini yang udah terpakai dalam bulan ini yaitu 2.655.000. Jadi sisanya itu ada 245.000 ya teman-teman. Berapapun sisanya harus kita syukuri ya. Nah guys, jadi masuk ke intinya, metode menabung anti stres menurut Ai itu kita tuh harus mengatur keuangan atau mengatur gaji kita tuh sesuai dengan gaji masing-masing. Banyak juga metode-metode lain kayak ganjil genap, metode persenan, atau dengan target-target yang lainnya. Tapi Ai di sini mengatur keuangan dengan sesuai kebutuhan Ai, sesuai dengan pendapatan Ai ya teman-teman. Karena jujur aja kalau misalnya pakai metode persenan, Ai itu kurang ngerti. Jadi tuh gampang stres. Nanti kalau kita terlalu hitung-hitungan kan jadi agak pusing gitu. Nah, jadi balik lagi kita tuh pakai metode sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan gaji. Kalau kita terlalu ambil contoh dari orang lain, misalnya nih harus sama dengan si Fulan gitu kan, itu tidak bisa menurut Ai karena tidak sesuai, karena setiap keluarga pendapatannya, pengeluarannya itu pasti beda-beda ya teman-teman. Kita juga sering mikir ya teman-teman, khususnya tuh dulu Ai juga sering mikir sebelum belajar budgeting ya teman-teman, kayak mikir tuh orang kok bisa ya
nabung sekian juta dalam setahun. Kok bisa ya orang punya rumah baru nikah gitu? Karena kita tuh kadang tuh nggak tahu metode yang tepat mereka pakai sampai bisa berhasil ngumpulin uang dengan target yang sesuai dan juga berhasil di waktu yang tepat gitu. Atau bisa juga misalnya mereka kadang tidak ada tanggungan lain sehingga bebas dalam menabung, itu juga ada ya. Misalnya kayak kondisi-kondisi kita tuh tinggal dengan orang tua jadi harus membiayai orang tua, atau kita masih punya adik yang harus kita sekolahkan, harus kita kuliahkan, itu punya porsi masing-masing ya teman-teman. Jadi makanya kita tuh nggak bisa menyamakan orang lain dengan kita. Keuangan kita adalah tanggungan kita, pemikiran kita itu nggak bisa kita samain, kehidupan kita juga nggak bisa kita samain dengan orang lain. Udah pasti beda-beda karena setiap manusia tuh punya porsi masing-masing gitu. Buat budgeting untuk kita-kita yang suka stres nih kalau terlalu tertata rapi gitu ya kan, apalagi kalau misalnya kayak kita baru-baru terjun untuk mengatur keuangan gitu, itu stres sekali sih. Misalnya kayak kita mikir ini mulainya dari mana ya teman-teman, apalagi kalau misalnya kita tuh lihat yang orang tuh misalnya disimpan tuh sekian persen, tabungannya harus segini, pengeluarannya segini persennya gitu kan. Jadi itu bikin stres ya kalau Ai pribadi. Makanya Ai pribadi ambil metode yang sesuai dengan pengeluaran Ai, sesuai dengan misalnya per bulannya Ai cukupnya segini, untuk belanja bulanan, per mingguannya juga Ai cukupnya segini. Jadi segitu, metode itu yang Ai pakai ya teman-teman. Jadi kita tuh cari solusi gitu, apa-apa aja yang kita perlu beli, apa yang harus kita anggarkan ya. Misalnya nih kayak Ai, apalagi sekarang nih dalam bulan ini tuh Ashraf udah mulai sekolah. Nah jadi kebutuhan dia itu yang pertama adalah mungkin bikin bekal dia di sini dan juga sama SPP ya. Itu dia udah ada SPP sebulan 100.000, jadi harus Ai anggarkan di dalam bulan Agustus ini. Jadi udah bertambah ya anggaran Ai. Mungkin di sini ada yang Ai kurangkan, ada yang Ai lebihkan sesuai dengan yang udah Ai evaluasi kemarin gitu. Dan ini total dalam bulan ini yaitu 3 juta ya teman-teman, di angka 3 juta. Nah pendapatan suami Ai yang dikasih di Ai kan 5 juta ya teman-teman, jadi masih ada sisa 2 juta lagi. Jadi 1 juta untuk sinking fund nanti mau Ai isi, dan juga 1 juta lagi tuh Ai tabungnya di bank ya teman-teman. Gak semua Ai pakai untuk pengeluaran per bulan, tapi harus ada Ai sisihkan untuk ini. Yang penting tuh kebutuhan yang sangat butuh tuh apa, misalnya kayak kita tuh butuh makan, itu harus kita budgetkan dulu ya. Jadi kalau misalnya untuk nabung itu harus kita anggarkan juga, tapi yang paling wajib dulu yang kita utamakan. Nah ini part yang paling Ai suka, yaitu masukin ke dalam dompet pintar ini ya teman-teman. Nih semua udah Ai masukin. Tadi kayak lupa apa gitu ya, belum Ai masukin. Ternyata SPP Ashraf belum ada namanya ya teman-teman. Ya nggak apa-apa lah, namanya manusia ya, ada lupanya. Nah Ai bikin nih yang baru untuk SPP Ashraf. Baiklah teman-teman, gak usah panjang-panjang kali videonya, nanti kalian bosan loh. Oke, terima kasih yang udah nonton video Ai. Semoga kalian suka dengan videonya, semoga bermanfaat ya teman-teman. Terima kasih udah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.